Assalamualaikum teman-teman, sudah akhir pekan lagi nih, saatnya menampilkan kembali tayangan-tayangan pilihan dari Dai Spesial Indonesia. Semua bisa, alhamdulillah. Para peserta sudah memasuki babak 8 besar dan mereka juga sudah dibagi ke dalam 2 kelompok, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kali ini kelompok Ar-Rahman yang terdiri dari Kaila, Dana, Karim, dan juga Faiz sudah siap untuk membawakan materi tausiahnya. Kaila mendapat giliran pertama dan di kesempatan ini ia membawakan tema tausiah yang berjudul Kisah Khadijah binti Khuwailid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang mengatakan, di balik pemimpin yang besar, ada wanita tangguh di belakangnya. Inilah tema yang akan Kaila sampaikan, kisah Bunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah ibu pertama orang mukmin yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi, ibu orang-orang mukmin. Beliau adalah putri dari Khuwailid bin Asad, seorang terkemuka di kalangan Quraisy. Dan Khadijah, ibunda kita, adalah pengusaha yang sukses. Pada suatu hari, Bunda Khadijah bermimpi. Tadi malam, aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke bumi. Ia semakin dekat. Aku terus memperhatikannya, terus melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun lewat Waraqah bin Naufal. Kaila yang menggunakan gaya bercerita dalam mengantarkan tausiahnya membuat Abi Taufik merasa hanyut terbawa. Beliau pun memberi tanggapan bahwa kita semua perlu meneladani sosok Khadijah, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh peserta asal Makassar ini. Kita ini berjuang untuk agama belum seapa-apa. Masih ya Allah dibandingkan dengan perjuangan ya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi mudah-mudahan dengan pemirsa menyimak acara das ini betul-betul makin tergugah. Ingat, pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Selanjutnya ada Dana yang juga bersemangat untuk menyampaikan pesan kebaikan melalui sebuah kisah dari sejarah Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih diperkenankan untuk menyampaikan tausiah mengenai sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Sulaiman ini berawal ketika Nabi Sulaiman alaihi salam beserta para pasukannya berjalan menuju ke lembah Taif. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihi salam beserta para pasukannya memasuki sebuah lembah yang ternyata lembah itu ada banyak sekali semut dan kerajaan semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir Nabi Sulaiman alaihi salam beserta para pasukannya akan menginjak mereka. Kemudian Raja Semut pun berkata, "Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu. Kalau tidak, Raja Sulaiman dan para pasukannya akan menginjak kalian semua," kata Raja Semut. Mendengar perkataan Raja Semut, Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum dan tertawa.
Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dana yang sejak kecil sudah gemar mendengarkan kisah heroik dari para nabi ini pun mampu memukau juri lewat penampilannya membawakan tausiah. Untuk itu, Ayah Maulana memberi komentar positif atas penampilan peserta yang selalu didampingi oleh nenek tercintanya ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung saja kisah Nabi Sulaiman dengan sumut. Karena sebenarnya kalau membahas kisah Nabi Sulaiman itu banyak. Kisah Nabi Sulaiman dengan burung Uhud, dengan jin Ifrit, dengan Ratu Balkis, dengan malaikat maut, macam-macam. Ketika sakaratul maut Nabi Sulaiman sebenarnya banyak. Nah, dan menarik sekali kalau kisah itu kita harus membahas 3 sebenarnya. Mengenal lewat ceritanya, kemudian keistimewaan lewat mujizatnya atas kenapa bisa seperti ini, kelebihannya apa, kemudian hikmah apa yang kita bisa ambil dari keteladanannya. Jangan lupa bahagia, itulah tema yang akan disampaikan oleh Karim. Peserta yang sebelumnya lolos dari babak makfiro ini berupaya memaksimalkan diri agar tidak kembali tereliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema. Jangan lupa bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 201 yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka ada hal yang lebih membahagiakannya, yakni manakala ia bisa membahagiakan orang lain, manakala bisa berbagi dengan sesama, manakala ia bisa membuat orang di sekitarnya bahagia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idharus surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sitina sanatan. Buat bahagia dalam hati orang beriman itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Usai penampilannya, peserta termuda di Dai Spesial Indonesia ini pun mendapat tanggapan dari Kiai Fikri Haikal yang menyatakan kalau Karim menampilkan tausiah dengan luar biasa. Sekarang kamu sudah diberikan kesempatan kedua setelah pertemuan kemarin tereliminir ya. Tetaplah semangat dan memohonlah kepada Allah yang terbaik buat kamu. Jalan kamu masih panjang sayang. Terima kasih. Faiz menjadi penampil terakhir dari kelompok Ar-Rahman. Dengan penuh semangat, ia membawakan tema doa yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang Allah ijabah atau tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 orang yang doanya tidak ditolak alias diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, doa orang yang teraniaya atau terzolimi. Yang kedua adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa. Yang keempat, doa orang yang sedang sakit. Yang kelima, doa saudara yang sedang jauh dari saudaranya. Maka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mendoakan kebaikan. Yang keenam, doa Nabi terhadap umatnya. Dan yang ketujuh, doa orang yang berhaji. Di akhir penampilannya, Faiz juga mendapatkan kejutan dari sang ibunda yang datang dari kampung halaman. Apa yang membedakan hari ini? Kayaknya semangatnya lebih
buka gitu loh, lebih lepas gitu Oh loh. iya. Apa tuh? Karena ada bundanya. Oh, ada bundanya datang. Iya. Datang jauh-jauh dari Riau. Gimana tuh, kon pantun kali ya? Aduh, Masya Allah, seneng banget nih hari ini. Kejutannya luar biasa ya. Dari bundanya ini membuat penampilan Faiz luar biasa. Ya alhamdulillah awalnya emang berdebar-debar juga melihat Berdebar-debar Faiz juga. karena baru datang kan. Cuman ya melihat dia udah lancar ini ya alhamdulillah. Masya Allah. Kelompok Ar-Rahman sudah memberikan penampilan terbaiknya. Lantas, siapakah di antara keempat peserta ini yang harus tersingkir? Jawaban selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu, tetap di Dai Spesial Indonesia, semua bisa, alhamdulillah.